Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Kurniansyah dengan NIM 23650012. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Dayanu Iksanuddin. Video kali ini saya akan menuntaskan tugas akhir dalam mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampunya sendiri, yaitu Bapak Insinyur Eri Muchtar Hasiri, Sarjana Komputer Magister Teknik. Nah, untuk video ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Implementasi Website Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat Terhadap Transparansi Pembangunan di Desa Wajogu dengan metode Blended Scorecard. Langsung saja kita membahas penelitian ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian ini, di mana di era digital dan tuntunan keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, di mana fenomena ini didorong oleh meningkatnya kesadaran warga akan hak untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi proses pembangunan secara aktif. Namun, pada kenyataannya, khususnya di Desa Wajogu, mekanisme pengaduan masyarakat masih dilakukan secara lisan, tidak terdokumentasi dan tidak struktur, sehingga menyulitkan dalam proses tindak lanjut dan evaluasi. Masalah ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa dan terbatasnya akses warga terhadap informasi pembangunan. Nah, sementara itu beberapa desa telah mulai menerapkan sistem pengaduan berbasis teknologi. Banyak di antaranya belum dilengkapi dengan mekanisme evaluasi yang terukur. Inilah yang menjadi gap penelitian, yang masih minimnya integrasi antara sistem pengaduan masyarakat dengan alat evaluasi strategis seperti Balance Squared, khususnya dalam konteks desa terpencil. Oke, di mana penelitian ini hadir untuk menjawab celah tersebut dengan mengembangkan website pengaduan masyarakat yang tidak hanya fungsional secara teknik, tetapi juga mampu dievaluasi kinerjanya secara menyeluruh. Ya, kita masuk pada rumusan masalah dalam penelitian ini, di mana rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang sistem website pengaduan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan lokal guna meningkatkan transparansi dan partisipasi publik di Desa Wajogu dengan menggunakan metode Balance Squared. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama yaitu merancang dan mengimplementasikan sistem website pengaduan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan di Desa Wajogu, dan yang kedua mengevaluasi kinerja sistem menggunakan pendekatan Balance Squared dari 4 perspektif. Yang pertama pelanggan, kedua proses internal, ketiga pembelajaran dan pertumbuhan, dan yang keempat yaitu keuangan. Oke, kita masuk pada pembahasan kajian teori dalam penelitian ini. Yang pertama ada sistem informasi pengaduan, di mana sistem ini menampung keluhan masyarakat secara efisien dan transparan untuk mendukung good governance, yaitu penelitian dari Putra dan Kusdarini pada tahun 2022. Dan yang kedua yaitu Balance Squared Card metode, di mana dia ini akan mengevaluasi kinerja dari aspek pelanggan, internal, pembelajaran, dan keuangan secara menyeluruh. Penelitian dari Kaplan dan Norton pada tahun 2004. Oke, yang kajian teori yang ketiga yaitu teknologi web dan metode pengembangan, di mana sistem dikembangkan menggunakan HTML, CSS, PHP, dan MySQL dengan model waterfall dan pengujian black box. Penelitian dari Sari dan Wahyuni pada tahun 2023. Kita masuk pada kajian teori yang keempat yaitu e-government dan transparansi website pengaduan, di mana bagian dari e-government yang mendorong keterlibatan masyarakat dan keterbukaan data. Penelitian dari Garvera dan Sujai pada tahun 2024. Oke, kita masuk untuk pembahasan mengenai penelitian terdahulu dalam penelitian ini. Yang pertama, Alimuddin pada tahun 2022, dia mengevaluasi sistem informasi keuangan desa dengan pendekatan Balanced Scorecard dan menemukan bahwa pendekatan tersebut
mampu meningkatkan transparansi, efisiensi biaya, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran sehingga relevan dalam konteks evaluasi kinerja sistem digital di tingkat desa. Dan penelitian terdahulu yang kedua yaitu Kartika dan Nugroho pada tahun 2022, di mana dia akan mengembangkan sistem pengaduan berbasis website menggunakan database relasional, di mana sistem yang dirancang meningkatkan kecepatan pencarian aduan dan keterkaitan antar data. Nah, pendekatan ini mendukung pengelolaan data pengaduan yang efisien dan terstruktur. Dan penelitian terdahulu untuk yang ketiga itu ada Amane pada tahun 2023. Dia meneliti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan melalui media digital, yaitu website di desa yang dinilai efektif sebagai sarana komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah desa. Nah, di mana penelitian ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi mendorong transparansi pembangunan. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini, yang pertama, website pengaduan dan aspirasi masyarakat adalah sistem digital yang dirancang untuk menampung keluhan, saran, dan aspirasi warga terkait pembangunan desa. Nah, di mana di Desa Wajoku, penyampaian aspirasi masyarakat masih dilakukan secara langsung sehingga kurang efektif menjangkau seluruh masyarakat secara cepat dan transparan. Dan penelitian ini bertujuan agar sistem berbasis website memudahkan masyarakat memberi masukan dan memantau pembangunan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dan respons pengaduan oleh perangkat desa. Serta pemerintah desa wajib berupaya meningkatkan partisipasi dan layanan publik melalui platform digital berupa website pengaduan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara efisien tanpa harus hadir langsung. Dan yang keempat yaitu implementasi website ini memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara transparan dan mendorong kepercayaan publik melalui dokumentasi pembangunan yang lengkap dan informatif. Dan yang terakhir, sistem ini berfungsi untuk alat strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas layanan desa melalui pendekatan balance scorecard dari 4 perspektif utama. Baik, adapun metode penelitiannya yaitu untuk jenis penelitian di mana penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D yang bertujuan untuk mengembangkan sistem baru berupa website pengaduan dan aspirasi masyarakat. Nah, di mana model pengembangan perangkat lunak yang digunakan yaitu waterfall yang terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Dan metode yang kedua yaitu populasi dan sampel, di mana populasinya seluruh warga masyarakat dan aparatur pemerintahan desa di Desa Wajoku khususnya yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan sistem pengaduan. Yang untuk sampelnya sendiri dipilih secara purposif sampling, yaitu warga desa yang aktif menyampaikan aspirasi atau pengaduan perangkat desa khususnya admin desa yang menangani aduan. Jumlah sampel disesuaikan dengan kebutuhan validasi sistem dan pengisian kuesioner balance scorecard. Dan yang penelitian untuk metode penelitian selanjutnya yaitu analisis data. Untuk analisis datanya ada analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan metode balance scorecard. Nah, untuk analisis data terdapat 2 jenis analisis data yang digunakan. Seperti saya bilang tadi, analisis kualitatif dan kuantitatif. Di mana untuk analisis kualitatif dia akan mendeskripsikan proses pengembangan sistem, analisis kebutuhan serta implementasi berbasis observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan untuk analisis kuantitatifnya sendiri, dia mengevaluasi kinerja sistem menggunakan metode balanced scorecard yang mencakup 4 perspektif. Yang pertama, pelayanan atau customer. Di sini yaitu menampung kepuasan pengguna terhadap kemudahan sistem. Yang kedua, proses internal, di mana efisiensi dan efektivitas proses penanganan dalam aduan. Yang ketiga, pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dan yang keempat, keuangan, yaitu efisiensi biaya dalam pengelolaan sistem.
Nah, penilaian akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan menghitung nilai rata-rata pada masing-masing perspektif untuk mendapatkan skor evaluasi akhir. Oke, jadi dari penelitian ini hasil yang diharapkan yaitu tersusunnya sebuah sistem website pengaduan dan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan lokal di Desa Wajogu sehingga mempermudah warga atau masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan masukan terkait pembangunan desa secara efektif, terdokumentasi, dan terbuka. Kemudian peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mudah diakses, responsif, dan relevan dengan kondisi geografis serta sosial masyarakat di Desa Wajogu. Selanjutnya, tersedianya alat evaluasi kinerja sistem berbasis metode Blended Scorecard yang dapat menilai keberhasilan sistem dari 4 perspektif, yaitu pelanggan, di mana pelanggan yaitu masyarakat, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan, serta keuangan. Jadi, hal ini diharapkan menjadi dasar perbaikan dan pengambilan keputusan di desa ke depan. Dan yang terakhir, memberikan model sistem pengaduan desa yang dapat direplikasi baik oleh desa lain di wilayah Kabupaten Buton Tengah maupun di daerah dengan karakteristik serupa. Sebagai contoh, penerapan e-government skala desa yang inovatif dan partisipatif. Nah, adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu website pengaduan dan aspirasi yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang untuk menjawab kebutuhan partisipasi masyarakat di Desa Wajogu dalam memproses pembangunan secara lebih transparan dan terdokumentasi. Sistem ini memungkinkan warga atau masyarakat menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka secara langsung melalui platform digital yang kemudian dikelola oleh perangkat desa. Dengan adanya pendekatan pengembangan model waterfall, sistem dibangun secara bertahap mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi prototipe sehingga lebih terstruktur dan sesuai dengan kondisi lokal desa. Evaluasi sistem menggunakan metode Blended Scorecard memberikan gambaran kinerja dari 4 perspektif yaitu kepuasan masyarakat, efisiensi proses pengelolaan pengaduan, kesiapan perangkat desa, dan serta efisiensi biaya. Dari hasil uji coba, sistem menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan kecepatan respon terhadap aduan, memperluas akses informasi, dan memperkuat akuntabilitas di pemerintahan desa. Jadi dengan demikian, sistem ini dapat menjadi model awal dalam penerapan e-government tingkat desa yang adaptif dan partisipatif. Oke, jadi kita bisa menarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa berhasilnya merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem website pengaduan dan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan lokal di Desa Wajogu. Sistem ini mampu memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan masukan terkait pembangunan desa secara digital, terdokumentasi, dan mudah diakses. Serta penggunaan pendekatan model waterfall dalam pengembangan sistem memungkinkan proses yang terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan hingga tahapan evaluasi sistem. Evaluasinya sendiri menggunakan metode Blended Scorecard yang menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi warga, efisiensi pengelolaan aduan, kesiapan sumber daya perangkat desa, dan efisiensi biaya operasional. Dengan kata lain, sistem ini tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga dapat menjadi acuan dalam penerapan sistem pengaduan digital di desa-desa lain yang memiliki tantangan yang serupa. Oke, baik, mungkin itu saja pemaparan presentasi proposal saya. Mungkin ada kurang atau kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri video tugas presentasi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.